Seorang TKW asal Filipina diinterminate oleh majikan pada jam 12 malam ya. Hai guys, selamat pagi. Ini jam setengah 12 guys. Aku baru mau ke pasar ya. Aku pasarnya di bawah rumah aja. Udah siang banget. Nah, jadi guys, aku mau beli gorengan tuh. Gorengannya masih banyak. Ya Allah, tempenya ireng-irengnya guys. Tempe apa? Ini ireng-ireng temen. Neng di. Oh, ini $8. Lah tempe kan camto sih, emang tempe bisa beda rasanya tak? Regane beda-beda, Mbak. Ya regane beda, rasanya sama nggak? Ya rasanya sama ya. Beli bakwan tadi toko Indonesia, aku mau cabut aja ya. Nah, aku sekarang mau cari sayur dulu. Itulah guys, aku tak ke toko Indonesia dulu. Muter mampir toko Indonesia dulu, ini mau nanya bareng. Nah, mau nanya. Kok唔該嚟㗎？嗰啲司機。佢佢飛佢朝早7點就8號風球，咁司機就唔嚟。但係如果佢晏晝先8號風球，加分別㗎。Oh, oke. Nah, jadi guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Pastinya saya ucapin banyak banget terima kasih kepada subscriber aku ya, yang sudah memencet tombol subscribe, pokoknya yang sudah komen, sudah ngikutin aku, dan sudah like. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih ya guys. Tanpa kalian aku tuh bener-bener gak akan semangat bikin konten ini ya. Beli ini sama beli ini terus beli baju ya guys. Jadi aku mau langsung eksekusi, lanjut masak. Nah, jadi guys, hari ini spending aku cuman cambah ya guys, cambah, nah, cuma cambah begini. Nanti tak kasih babi. Jadi sistemnya cambah itu tuh di sini tuh dibikin sup bening ya guys. Bumbunya ya seperti biasa lah, tepung jagung, lada sama gula aja udah. Nah, jadi hari ini sup bening aku tuh cuman seperti ini guys, simple. Nah, jadi guys, aku tuh ngaduknya tuh pakai tangan ya guys ya. Nggak apa-apa, aku kan cuci tangan ya, yang penting tuh aku cuci tangan guys. Nah, jadi tuh tak masukin aja ya guys, karena kan ini airnya mendidih. Nah, langsung aja digodok bareng, karena ini tuh sup beningnya cuman kayak gini aja, nggak ada campuran apa-apa, cuma nanti dikasih jahe ya, dikeprekin jahe, udah gitu aja. Nah, jadi seperti itu. Airnya juga nggak banyak ya, nanti kalau kebanyakan malah nggak ada rasanya. Nah, jadi ini memang nggak ada rasanya guys, cuma gitu aja ya. Ini tak godok, paling tak godok cuma kayak. Jadi kemarin saya sudah membahas orang yang berkomentar kepada konten saya. Seperti konten-konten saya sebelumnya, saya bakal masak sambil ngoceh ya guys. Nah, ini saya masak air ya guys, buat ngetin ayam, ngetin ikan. Buat teman-teman yang tidak tahu mungkin. Jadi sebenarnya informasi ini tuh udah dulu sebelum saya bikin konten ini sebenarnya sudah sering terjadi ya. Jadi informasinya tadi pagi saya bangun tidur, saya membuka Facebook. Nah, teman saya di Facebook itu ada share berita di mana seorang TKW asal Filipina diinterminate oleh majikan pada jam 12 malam ya. Hello guys. Ari ko subong sa tubang sang balay sang amo ko. Yung pabukas siya sa ako nang akon nga gamit. Nah, dari kasus tersebut sih saya tidak begitu yakin ya. Pastinya itu kenapa, tapi dari omongannya sih si cecehnya ini sama majikannya itu kayak ngomong nyolong gitu loh. Majikannya itu kayak menuduh cecehnya ini nyolong gitu, tapi yang jelas nyolong apa kurang tahu ya guys. Nah,
Jadi di sini cecehnya ini tuh telepon agensi dan mengatakan kepada agensi bahwa dia sudah membuka koper dia dan juga tas bawaan dia untuk diperiksa. Dan itu memang dilakuin ya sama majikannya, tapi memang majikannya ini katanya tidak menemukan barang yang dituduhkan sama anak Filipina ini gitu. Jadi di sini antara majikannya yang bohong kayak memfitnah, memang mau cari masalah untuk menginterminate pembantunya atau apa, saya kurang tahu ya. Mungkin modusnya itu menuduh cecehnya ini mencuri gitu ya. Karena kan gini guys, kita di interminate itu sebenarnya kita punya hak yang kita dapat itu ya karena kita dapat uang 1 bulan gaji ya sesuai kontrak kerja dan tiket dan juga uang pesangon lainnya. Oke guys, saya sambil mau ikannya tuh amis banget. Nah, jadi ya guys, kasus interminate di Hong Kong itu tuh rawan banget. Sejatinya sih semua itu tidak mutlak 100% kesalahan pembantu ya, maksudnya kadang pembantu itu tidak salah, nggak ada angin nggak ada hujan juga bisa saja diinterminate ya guys. Kasus interminate itu wajar-wajar aja sih, jadi majikan itu tidak perlu menunggu waktu lama atau sebentar untuk menginterminate pembantu ya. Nah, airnya udah mendidih guys, aku masukin aja ya ikannya. Jadi sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 1 pas, ini ikannya saya steam berarti 5 menit, jadi jam 1 lewat 5 menit ya. Nah sekarang saya mau masak sayur. Saya seperti biasa masak sayurnya itu ada tomat sama jamur, terus ada choy sam itu bahasa Indonesia apa guys? Komen guys, aku lupa guys. Ini angkat dulu, saya mau masak. Saya sudah masak nasi guys. Tadi pas waktu pulang aku langsung masak nasi. Nah, jadi kasus di interminate tengah malam itu tuh sering terjadi ya guys. Biasanya di sini memang majikannya itu kayak tidak punya hati. Ya memang lah guys, kan sudah saya bilang orang Hongkong itu keras. Kalau memang dia maunya sudah ayo Kalau dia sudah tidak suka sama cecehnya, kalau dia hari ini mau interminate, yo hari ini di interminate. Dia nggak akan nunggu besok pagi apa. Masih kalau orang yang normal mungkin ya kasihan lah, besok pagi kan masih ada waktu untuk interminate dia di sini. Tapi kalau majikan tidak suka ya kayak gitu guys. Jadi buat ceceh-ceceh yang baru masih di Indonesia mungkin sebenarnya ya, jika kalian menyiapkan umpama aku udah pintar bahasa, aku udah pintar masak, aku udah pengalaman, aku sudah istilahnya saya sudah menguasai lah yang namanya majikan gitu ya. Mungkin udah pernah ex Singapura atau ex Taiwan, itu sebenarnya bukan berguna banget sih, tapi itu bisa menolong kalian karena ketika kalian punya pengalaman pernah kerja di mana, pernah ngadepin majikan, bisa bahasa, itu bisa menolong. Jadi ketika sampean di Hong Kong nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kasus itu terjadi, terus sampean di interminate, sampean mungkin bisa cari pertolongan ya. Ini aku goreng dulu guys. Seperti biasa ini jamur kalau digoreng kan lendir-lendir gitu ya guys ya. Ini jamurnya udah matang guys. Nah jadi seperti itu ya, saya keluar air. Nah ini aku mau masukin tomatnya langsung guys, nggak usah dicuci biar sengaja nggak usah dicuci. Ini jamurnya aku angkat dulu, bentar. Sumpah banyak banget jamurnya. Nah ini sudah wangi ya guys tomatnya, aku ceburin aja ini.
Kita kasih air ya. Garam ya guys, sedikit. Gula. Tutup dulu guys. Nah, ya. Oke guys, matang ya guys. Ya, saya tutup kualinya dulu, terus saya masak soisang. Nah, jadi guys, itu masakan yang terakhir ya. Udah. Nah, jadi seperti itu guys, yang saya mau infokan adalah ketika majikan mau minter-minit kamu, itu dia tidak akan memandang seberapa lama kamu kerja di rumah dia, ya kan? Seberapa pinter kamu bekerja dan bahasa, itu tidak ngaruh guys sebenarnya. Jadi intinya jika majikan sudah tidak suka atau tidak mampu membayar kamu, dia akan menginterminit kamu. Tapi jika majikan yang baik, ya biasanya dia itu ada omongan guys, kayak umpama, Ceceh aku sudah nggak kuat membayar kamu, keluar dari rumah ini, carilah majikan lain gitu. Kalau memang Cecehnya ini dituduh mencuri ngambil barang dia, jika memang barang dia itu benar-benar hilang, kan bisa saja orang kalau normal langsung aja dilaporin polisi, biar kasusnya diurus sama polisi. Dan kenapa dia nggak melaporkan ke polisi, malah dia nginterminit, kenapa gitu ya kan? Terus ketika Cecehnya ini bikin video dan majikan ini tidak terima, nah jadi kasus di Hongkong itu memang seperti itu. Interminit itu rawan banget, dia tidak akan melihat posisi kamu itu seperti apa, dia tidak akan. Jadi saya tidak bilang Ceceh kamu harus hati-hati jangan sampai diinterminit, tidak, karena sebenarnya kasus interminit itu banyak banget faktornya ya. Terus kalau sudah diinterminit malam-malam kayak gitu tuh harus gimana gitu. Nah nanti kalau alangkah baiknya jika kamu ya, para Ceceh yang masih baru di sini, jika kamu sudah berada di Hongkong, carilah teman yang baik ya. Yang aku ngasih makan nenekku dulu ya, karena sudah jam 12 lewat. Karena sudah jam 12 lewat guys, ini ikannya udah matang juga, tapi sebenarnya sup saya ini belum perfect ya, belum 100% jadi saya mau godok lagi. Gak apa-apa, karena memang pada dasarnya tadi saya pulangnya tuh kesiangan ya. Jadi kalau nenek saya bangunnya siang, semuanya siang. Nah ini buat nenek saya. Oke, dan supnya sudah jadi juga. Saya mau makan sup ya guys. Nah jadi nanti saya makan apa guys? Nah jadi nanti aku makan ini guys, bakwan. Mau tak masak pakai, mau tak masak, mau tak siram ini nih bumbu pecel. Sebenarnya saya nggak ya, kayak gini aja sih. Ini sup bening. Nah sup bening ini ya guys, ini tidak semua majikan itu mau ya. Nggak semua majikan itu menyuruh kamu untuk bikin kayak gini. Nah cuman kayak gini. Nah jadi guys, nenek saya sedang makan. Saya juga nanti mau makan, tapi saya mau istirahat dulu. Nih saya mau ngipas dulu. Nah jadi ya seperti itu ya guys. Jadi kasus yang interminit tadi yaitu buat pelajaran lah. Memang majikan itu yang tak lihat itu bermasalah. Tapi ya kalau pesan saya sih untuk Ceceh baru yang mau datang ke Hongkong itu nggak usah takut dengan kasus-kasus seperti itu ya, karena majikan Hongkong itu tidak semua bermasalah seperti itu.
Cuman memang ada beberapa majikan yang suka banget menuduh mencuri ya. Bahkan saya sendiri juga di sini itu pernah dituduh mencuri. Itu baru bulan 5 kemarin. Nenek saya itu katanya ada beli susu 2 plastik. Mungkin ya kayak gitulah intinya, terus sama nenek saya tuh dijadiin satu, cuman nenek saya tuh lupa. Nah, posisi saya tidak doyan susu. Pokoknya itulah. Dan dia menuduh saya. Jadi kalau majikan saya memang mau mempermasalahkan saya, mungkin saat itu juga dia bisa lapor polisi atau dia bisa menginterminate saya, tapi saat itu majikan saya ini tidak mempermasalahkan ya, karena itu ya kalau mau dipermasalahkan ya kali saya mau mencuri susu gitu. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi yang mau datang ke Hong Kong tetap semangat, jangan menoleh cerita-cerita yang negatif. Kayak maksudnya saya bercerita seperti ini hanya untuk pembelajaran atau mengedukasi kalian bahwa tidak semua ceceh yang di-interminate itu dia yang salah gitu ya, tidak semua. Seperti kasus yang ini, saya yakin cecehnya ini tidak 100% salah ya. Jadi memang banyak banget kasus seperti itu. Ceceh yang baru mau datang ke Hong Kong ya, tolong kalau memang kalian mencari teman-teman yang baik ya guys. Ketika sampai ada masalah, entah itu dengan majikan ya, entah itu kasus di internet atau gimana, jadi ada teman yang senantiasa cari-carilah informasi yang bisa membantu gitu ya. Kayak di Hong Kong ini kan banyak nih anggota-anggota grup-grup dari organisasi ya, khususnya saya sendiri dulu adalah anggota dari organisasi ya. Organisasi yang saya join dulu itu organisasi yang khusus untuk kayak demo-demo minta kenaikan gaji, demo-demo kayak orang yang TKW yang tidak mendapatkan haknya. Nah, jadi jika ada TKW yang dizolimi sama majikan, itu saya sangat membela TKW. Di sini saya tidak pernah membela majikan loh guys, karena memang kalau bercerita seperti ini saya tidak akan membela majikan. Tapi kalau sampean masih baru di sini, alangkah baiknya coba sampean untuk dekat dengan grup-grup itu, mencari informasi atau nomor telepon yang sekiranya bisa membantu ketika sampai ada masalah dengan majikan ya. Nah, itu pesan saya buat TKW pemula, apalagi TKW pemula itu kan nggak sama sekali bisa bahasa kan, otomatis kalian akan membutuhkan orang yang pinter ngomong untuk mentranslate bahasa ya kan. Nah, jadi kalian yang TKW baru datang ke Hong Kong nggak usah takut, tetap terjang ya. Kalau kalian ada kasus dengan majikan, kalian bisa mencari organisasi tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah kalian ya. Kayak kasusnya di interminate kayak gitu ya. Sebenarnya organisasi ini juga dekat sama kayak Lebor, KJRI, mereka itu dekat. Jadi mereka itu orang-orang yang menangani kasus kita. Maksudnya bukan menangani langsung beres ya, tapi setidaknya ketika kita sharing, ketika kita curhat, mereka akan mendengarkan dan mereka tuh akan kayak meriset berapa banyak sih orang yang tidak mendapatkan haknya di majikan gitu, berapa banyak sih orang yang punya masalah dengan majikan. Nanti ketika memang buktinya udah akurat, mereka tuh akan membantu kalian. Jadi untuk yang pemula ya, kalau yang untuk udah XX sih aku yakin mereka sudah nggak perlu dinasihati ya kan. Nah, jadi konten saya hari ini segitu aja ya guys. Seperti biasa, saya masak sambil ngoceh. Komen yang sopan, komen yang baik di bawah menurut kalian. Calon TKW semangat ya, tetap maju ya. Tetap maju, jangan mundur sebelum kalian sukses ya. Oke, ketemu lagi di next video.